Shalom, saya James Sifaldap Oleh dari kelas 12 IPA 1. Nah, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas kimia, yaitu menyelidiki faktor-faktor terjadinya korosi. Langkah yang pertama, beri label setiap gelas dengan tulisan gelas 1 air tanpa kapas, gelas 2 air tanpa kapas, gelas 3 asam cuka tanpa kapas, dan gelas 4 asam cuka tanpa kapas. Langkah yang kedua, isi gelas 1 dengan air hingga volumenya 1/4 gelas. Gelas 2 isi dengan kapas yang dibasahi air. Gelas 3 isi dengan asam cuka hingga volumenya 1/4 gelas. Dan gelas yang keempat isi dengan kapas yang dibasahi larutan cuka. Langkah yang ketiga, letakkan paku ke dalam setiap gelas dan simpan selama seminggu. Jadi dari hasil praktikum menunjukkan bahwa paku yang paling cepat berkarat yaitu paku yang berada pada gelas 2 yang berisi air dan kapas, dan paku yang berada pada gelas 4 yang berisi kapas dan cuka. Jadi dari hasil praktikum menunjukkan bahwa paku yang paling lambat berkarat itu paku yang berada pada gelas 1 yang berisi air dan gelas 3 yang berisi cuka. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengaratan besi yang pertama yaitu air dan kelembapan udara. Dilihat dari reaksi yang terjadi pada proses korosi, air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi atau pengaratan. Udara lembab yang banyak mengandung air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua, elektrolit. Elektrolit atau bisa juga disebut asam dan garam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. Yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan, yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katoda. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi, sebab kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anoda dan katoda sulit terbentuk. Dan yang terakhir, terbentuknya sel elektrokimia. Jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron
ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Hal tersebut mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam yang potensialnya lebih rendah, sedangkan logam yang potensialnya tinggi justru lebih awet. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.